Tampon tadi itu, spekulumnya itu kita lepas dulu, baru kemudian kita pasang roll tampon ya. Karena kalau spekulumnya itu masih di dalam, terus kemudian kita masukkan roll tampon, ketika roll tampon itu sudah terpasang, terus kemudian spekulumnya kita keluarkan, itu bisa saja roll tamponnya itu ikut keluar. Jadi kita keluarkan dulu ya, baru kemudian kita masukkan. Penata laksanaan asfiksia BBL, penata laksanaan BBL yang mengalami asfiksia itu adalah ketika kita pertolongan persalinan, kita nilai sepintas itu adalah tiga kriteria ya. Apa saja? Menangis, bergerak aktif dan kulit kemerahan. Ya, setelah kita nilai sepintas ya, bayinya tadi itu tidak menangis, terus kemudian kulit tidak kemerahan, ya bayinya itu tidak bergerak aktif. Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan metode high cup. Lakukan penata laksanaan atau pemeriksaan awal kan kita taruh di atas perut ibu, kita lakukan high cup, hangatkan, atur posisi, isap lendir, K-nya adalah keringkan, A-nya atur posisi lagi, P-nya adalah penilaian. Setiap kali menolong persalinan kita kan pasti menyiapkan meja resusitasi ya. Itu kan pasti ada 3 helai kain. Atas perut ibu ya itu ada 2 helai kain. Di meja resusitasi itu ada 3 helai kain. Ini adalah ganjal untuk mengganjal punggung bayi ya. Yang tingginya itu adalah sekitar 3-5 cm. Ketika bayi itu kita nilai sepintas, itu dia tadi tidak menangis, kulit tidak kemerahan, ya tidak bergerak aktif, kita keringkan dulu di atas perut ibu, kita ganti, langsung kita taruh di atas meja resusitasi. Posisinya adalah fleksi dia. Jadi yang kita ganjal itu adalah punggungnya. Yang namanya meja resusitasi itu kan bentuknya bisa saja dia infant warmer ya. Yang seperti box yang di ruangan itu, yang namanya lampu itu kita nyalakan dulu sebelum kita menolong persalinan. Jadi persiapan kita mau menolong persalinan itu ya kita nyalakan dulu lampunya dengan harapan bahwa ini kain-kain ini hangat dia. Hangatkan, atur posisi ya. Posisinya fleksi, terus kemudian isap lendir. Jangan lupa ini kita tekan dulu, baru kemudian kita masukkan. Ya. Terus kemudian kalau memang kita pakai slam shaker ya untuk menghisap lendir, itu adalah mulut dulu, baru kemudian hidung. Ya, jangan terlalu dalam. Isap lendir kita keringkan, mengeringkan itu adalah dari atas ya. Ya, dari kepala melakukan rangsangan taktil. Rangsangan taktil. Terus kemudian kita tutupi ya, tetapi dada itu tidak boleh kita tutup agar kita bisa menilai ya dadanya dia mengembang atau tidak. Atur posisi lagi, kita nilai sepintas. Apabila memang dia tidak bisa bernafas secara spontan, ya kita lakukan yang namanya ventilasi percobaan. Itu adalah tekanannya adalah 30 cm air. Ya, 30 cm air sungkup. Posisinya yang ini adalah di hidung bagian atas. Ya. Jadi posisi tangan kita ada C ya, begini ya. Ini itu adalah di dagu. Terus kemudian ini antara dagu dan sungkup. Terus kemudian ini adalah di sungkupnya bagian atas. Kita lakukan 30 cm air tekanannya. Kita lakukan 2 kali. 1, 2. Sambil kita lihat dadanya mengembang atau tidak. Apabila dadanya tidak mengembang, bayi masih belum bisa bernafas secara spontan, kita periksa dulu kepalanya. Apakah kepalanya sudah benar atau tidak? Apakah dia defleksi? Kemudian apakah sungkupnya ini sudah benar atau tidak? Ya, terus kemudian apakah masih ada lendir? Ya. Kalau masih ada lendir berarti kita lakukan section lagi. Lanjutkan apabila percobaan tadi itu
ya kita lanjutkan ke ventilasi definitif atau lanjutan. Tekanannya itu adalah 20 cm air. Jadi tangan kita cuma 2. Kalau tadi 30 cm air, tangan kita 3. Ya, 20 cm air. Ya, kita lakukan selama 20 kali selama 30 detik ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas sambil kita lihat dadanya. Ya, kita hitung sampai 20. Ya, 20 kali. Ya, selama 30 detik. Kalau memang dadanya belum mengembang, bayi masih belum bisa menangis, kita lanjutkan. Jika bayi bernafas normal dan menangis, kita hentikan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, kita lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lanjutkan resusitasi 20 kali dalam 20 detik, kita lakukan penilaian ulang. Jika bayi tetap megap-megap, tidak bernafas, resusitasi dilakukan lebih dari 2 menit. Jadi 2 menit itu berarti kita lakukan berapa kali? 80 kali. 30 detik itu kan kita lakukan 20. Ya, kalau itu kali 4, 80 lah, kita nilai ya setelah 2 menit tadi itu ternyata bayinya masih tetap megap-megap ya, tidak bisa bernafas secara spontan. Terus kemudian kita lakukan langsung 80 kali ya, tetapi dengan kita observasi tadi itu, jika bayi yang nomor 16 itu adalah sebagai observasinya. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, kita lanjutkan terus sampai selama 2 menit tadi itu. Tapi jika bayi itu megap-megap atau tidak bernafas, kita lanjutkan ya, lakukan penilaian ulang. Nilai denyut jantungnya kita siapkan rujukan. Sambil kita rujuk bayi, itu tetap kita lakukan stabilisasi dulu ya. Dalam artian bahwa bayi ini kita upayakan harus bisa bernafas spontan dulu. Baru kemudian kita sambung dengan oksigen, kita rujuk. Ya, kalau bayi ini kita lakukan maksimal tadi itu 10 menit. Ya, 10 menit berarti kita lakukan 200 kali ya. Ya, 1 2 lepas-lepas, 2 lepas-lepas sampai 10 menit. Ya, kita lakukan, bayi itu tidak ada reaksi, kita beritahu ibu bahwa ini adalah usaha maksimal kita, meninggal. Jika memang dia itu kita lakukan 2 menit itu berhasil, bayi itu bernafas spontan, kemudian bayinya menangis aktif ya, dalam artian menangis kuat, terus kemudian kulit kemerahan, kita lanjutkan penata laksaan bayi baru lahir dengan pemeriksaan fisik. Kalau memang bayinya itu bernafas spontan, menangisnya tidak kuat, dia hanya merintih saja, bayinya tetap kita pasang oksigen, kemudian tetap kita taruh di infant warmer atau di inkubator. Kita konsulkan ke dokter spesialis anak.